mohon maaf, ini yang disebut technical trouble ya. Pernah juga waktu kami rapat dengan menteri Dirjen itu nggak bisa paparan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjut dengan pengukuran dari variabel ya. Jadi kemarin kan di kuliah online saya menyampaikan beberapa hal mengenai penelitian, dan hal yang sangat penting dan krusial di situ sebenarnya dimulai dari yang mana? Dari dari ini yang ada kemarin kan ada kayak step-step ya, step-step untuk menggambarkan itu. Nah, yang di situ yang paling bisa kita petik di situ adalah bahwa teori, statement of the problem dan lain-lain itu akan tiba pada apa yang disebut dengan variabel. Nah, kunci di dalam penelitian itu adalah bagaimana kita benar untuk menetapkan variabelnya. Benar itu dari mana? Itu adalah dari teori yang ada, dari studi literatur yang ada, sehingga kita yakin bahwa topik penelitian kita itu berhubungan dan benar secara teori, dan teori itu nantinya akan tiba pada apa yang disebut dengan variabel. Nah, kalau variabelnya sudah ditetapkan apa saja, maka next step yang paling penting itu adalah bagaimana mengukurnya, mengukur variabel itu. Sekali Anda salah dalam mengukur variabel, nggak ada gunanya penelitian itu. Karena apa? Karena yang akan dianalisis nantinya itu adalah variabel, dan apa yang diindikan oleh statistik adalah variabel itu tadi. Nah, oleh karena itu apabila variabelnya sudah benar, yang berikutnya adalah bagaimana mengukurnya juga benar. Ya, mengukur variabel itu apakah benar atau tidak. Nah, pada saat itu kita harus berpikir bahwa ini hubungannya dengan apa, ini dengan apa, dan seterusnya. Di variabel-variabel tadi, kalau kita lihat teori dasar dari statistik dari ini, itu akan ditentukan atau didapat dari mana, ukurnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi variabel ketemu, maka next step itu adalah mengenai bagaimana kita data collection dan seterusnya. Nah, pengukuran variabel biasanya itu bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen ya. Instrumen itu dapat dari mana, atau bagaimana, dan seterusnya. Nah, sebelum ke sana saya ingin merefresh ya, ini ada mengenai ini ya, data, variabel, dan skala pengukuran. Nah, baik, kita lihat ini kan Anda semua untuk memahami bahwa data atau variabel tadi kan itu adalah isinya adalah data-data yang nanti akan kita analisis lebih lanjut dengan menggunakan metode statistik. Mungkin Bapak Ibu dasarnya udah dapat, tapi ada juga beberapa, saya kaget dulu, ternyata orang fakultas hukum itu nggak pernah belajar statistik. Saya kira itu semuanya dapat gitu statistik itu. Tahunya orang fakultas hukum itu sama sekali nggak gunakan statistik. Ya. Memang tidak perlu statistik. Sampai S3-nya nggak kenal mereka statistik itu apa. Nah, tapi kalau yang lain-lain itu lumayan. Kalau saya lihat pertanian kuat, dan dianggap itu statistik itu punya orang ekonomi gitu. Padahal bukan gitu.
Karena apa? Kalau kita mau riset, mau apa, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menggunakan metode atau alat-alat yang digunakan di dalam statistik. Tapi nyatanya ya tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kita harus berpikir bahwa ini mata kuliah ini, mohon maaf, kayak saya ngajar dari awal, tapi bukan bukan mereduksi apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, tapi kita harus bisa melihat intinya apa. Seperti kuliah kita kemarin, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa problem atau ini pertanyaan riset itu akan diturunkan dalam bentuk variabel. Variabel berarti kan kita harus nyari data untuk variabel itu. Nah, oleh karena itu kita harus lihat data itu seperti apa yang dimaksud dengan data. Nah, data adalah kumpulan hasil pengamatan atau pengukuran atau karakteristik yang diteliti. Nah, karakteristik yang diteliti itulah variabel. Ya, jadi sifat atau karakter yang akan diamati atau diukur itu adalah variabel tadi. Nah, variabel inilah yang memainkan peran penting. Jadi itu jelas runutnya bahwa teori atau hasil observasi awal Anda atau ini ketemu variabel. Setelah variabel diketahui, berikutnya adalah bagaimana kita mengukur dari variabel itu. Nah, oleh karena itu berarti kita berhubungan dengan data. Ya, nah datanya dari mana? Itu banyak hal yang harus kita ketahui mengenai data. Misalnya yang paling banyak dipersoalkan kalau ada ujian itu metode perolehan datanya. Kalau kelompok data ya bisa seperti ini, misalnya kita mendapatkan data diskrit, yaitu data yang berbentuk bilangan bulat ya, mulai dengan cara menghitung. Ini gampang, kayak dijumlah aja gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan data kontinu, yaitu data yang dapat merupakan rangkaian data dan nilainya dapat dalam bentuk desimal, diperoleh dengan cara mengukur, misalnya tinggi dan lain-lain. Jadi data continuous, kemudian data diskrit. Nah, ini pengertian ini sangat penting untuk nantinya mengetahui bagaimana data itu dianalisis. Kemudian dalam bentuknya data itu bisa data yang berkualitas atau berhubungan dengan mutu atau data dari hasil pengolongan. Ini ada ini yang Bapak Ibu ya, data kualitatif, data kuantitatif. Ini yang rame itu biasanya kalau dalam suatu model ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, itu akan ramenya kenapa? Karena kalau di statistik itu nggak bisa ketemu orang itu. Ya, misalnya satunya prosentase, satunya baik buruk. Variabelnya satunya prosentase, jadi ada angka, ada kualitas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kunci agar supaya mengukur variabel itu benar, dia harus kita bisa lihat kalau ini kualitatif aja semua variabel itu. Jangan dicampur-campur satu kualitatif, satu kuantitatif. Karena banyak itu saya lihat, masa yang satunya jelek, baik, cukup baik, dan ini dihubungkan dengan sesuatu yang sifatnya kuantitatif. Nah, oleh karena itu banyak ini akhirnya yang paling terkenal itu yang disebut dengan skala Likert ya. Likert itu biasanya 1 sampai 5, tidak setuju, atau tidak baik, dan sangat baik gitu. Itu gunanya apa? Itu merubah yang kualitatif tadi menjadi kuantitatif, sehingga nantinya pada saat analisis dibalikin lagi. Karena apa? Karena yang kita hitung ini kan angka. Kalau kualitatif kan nggak bisa kita hitung. Nah, jadi hitungan tadi kita ubah menjadi sekian. Nah, jadi sebelum data itu ada analisis atau kita masukkan ke dalam model statistik,
yang sangat penting adalah bahwa data itu sudah punya satuan yang sama. Saya biasanya bimbing S1, S2 sampai S3 itu lihat dulu orang ini paham nggak bahwa datanya itu punya satuan yang sama. Artinya apa? Unit of measurement-nya benar dulu. Baru kita lihat bagaimana dia mengoperasionalkannya. Nah ini yang kadang-kadang tidak dipahami. Akhirnya yang terjadi adalah X1, X2, X3 ininya beda satuannya. Makanya saya selalu gitu, saya lihat begitu masuk ke dalam metode penelitian, yang saya lihat dulu itu adalah benar nggak sudah satuan-satuan untuk variabelnya. Nah, kalau variabelnya udah benar, ya lanjut aja gitu. Ini berdasarkan sumber data yaitu data primer. Nah ini kemarin juga ada ditanyakan ya waktu kita kuliah awal bahwa bagaimana dengan ini preliminary data. Ya preliminary data bisa kita lakukan dengan preliminary research. Yang penting adalah bahwa data itu ada yang ini tadi, kalau data primer berarti kita cari sendiri ya. Data sekunder berarti kita ngambil dari sumber-sumber lain. Nah, ini yang kadang-kadang rame ya. Makanya kalau mau belajar ini sekarang tuh paling bagus waktunya. Belajar tentang ini, belajar tentang mata uang, belajar tentang kenapa dolar turun. Itu tinggal masuk ke TikTok. Cari sumber yang orang perguruan tinggi, para profesor dan lain-lain itu benar ya, menerangkan yang ada di TikTok macam-macam itu. Jadi di situ kita bisa lihat bagaimana dia mengumpulkan datanya kemudian dianalisis, akhirnya ketemu oh begini, prediksinya begini dan seterusnya. Nah data-data seperti itu Bapak Ibu itu adalah data sekunder. Data sekunder ini memang memainkan peran penting biasanya di dalam ilmu-ilmu sosial ekonomi. Itu data sekunder itu ya mau nggak mau, suka nggak suka kita pakai data statistik dari BPS misalnya. Ya mungkin aja itu juga prediksi, karena kalau Bapak Ibu lihat di ini di di statistik di keterangan mengenai data yang ada, itu ternyata ada yang berupa proyeksi. Misalnya jumlah penduduk tahun sekian, itu bukan hasil sensus, tapi adalah karena sensus dilakukan misalnya 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, sehingga yang benar kalau dia sensus tahun 2020, yang benar angkanya itu adalah tahun 2020 sebagai hasil sensus. Tapi 21, 22, 23, 24, 25, 26 itu proyeksi. Coba aja Bapak Ibu lihat ininya BPS itu. Apalagi kalau hubungannya dengan produksi pertanian misalnya, beras, padi, itu coba lihat datanya. Mau musim kemarau, mau El Nino, mau El Nina, mau kebanjiran, datanya naik aja terus. Yang benar aja gitu. Ya. Makanya pembimbing saya dulu waktu di Inggris itu nggak mau pakai data statistik. Dia bilang your statistic is lie. Bohong katanya. Jadi saya bilang saya bela diri. Saya menggunakan data resmi. Undang-undang kami mengatakan kalau mau cari data yang seperti ini ya pakailah data mereka. Jadi salah apa benar itu bukan urusan saya. Iya. Ya, tapi pembimbing saya bilang bohong data itu katanya. Malu juga saya. Ya akhirnya saya lakukan sendiri. Saya cari sendiri. Misalnya pendapatan petani, karena dia nggak percaya pendapatan petani itu segini. Ya udah,
kamu lakukan penelitian terdahulu. Berapa sih sebenarnya pendapatan petani untuk daerah penelitianmu itu? Ya akhirnya saya 7 tahun baru tamat. Ya. Karena apa? Ya karena nyari data gitu, preliminary riset dulu, nyusun proposal. Setelah proposalnya oke, dilaporkan, oh ini masih kurang, harus nambah lagi, turun lagi gitu. Akhirnya 5 tahun tuh saya cuma nyari data. Ya. Untuk menyatakan bahwa data kita itu valid gitu ya, dengan pembimbing atau kebenarannya itu apakah perlu dilengkapi dengan pernyataan atau analisasi atau foto-foto apabila data primer itu? Ya, kalau data primer berarti tanggung jawabnya di Anda. Ya, misalnya hasil lab, hasil Anda mengukur, hasil Anda ngamati, hasil wawancara, hasil kuesioner, itu kan data primer. Ya tanggung jawabnya benar atau tidak itu di Anda. Tapi kalau itu data sekunder, Anda ambil dari laporan statistik, laporan tahunan, atau laporan apa gitu. Yang kalau saya lihat tuh yang bagus tuh laporan BI ya misalnya ya, Bank Indonesia tentang kawah ekonomi. Itu runut tuh. Ada yang semesteran, ada yang tahunan, bahkan ada yang bulanan. Nah kalau kayak gitu kan kita bisa yakin bahwa memang orang ini datanya ya bisa kita percaya. Itu bisa kita dipercaya atau tidak itu sebenarnya dari kelihatan kok ini kontinu apa enggak gitu. Kalau dia kontinu, ini ada perubahan, itu seperti apa. Tapi kalau data statistik tentang produksi beras, misalnya produksi padi tadi, benarkah mereka? Coba lihat metodenya. Metodenya adalah mereka melakukan sampel. Nah, pertanyaannya adalah sampelnya mewakili apa enggak? Jangan-jangan diambil daerah yang subur semua. Akhirnya mereka kalikan bahwa sawah jumlahnya sekian, produksi rata-rata sekian, ketemulah total produksi. Itu pun kalau diukur. Coba lihat itu kalau data tentang ini. Ada lagi catatan di bawahnya itu. Data ini adalah bersumber dari Dinas Pertanian misalnya. Pertanyaan kita, Dinas Pertaniannya benarkah memang mengukur secara lengkap apa yang ada di situ? Kalau enggak, ya artinya data yang itu juga ya bisa kita katakan ini tidak kurang atau bisa dipercaya. Persoalannya Bapak itu bukan pada sejauh mana data itu dapat dipercaya atau tidak, tapi sejauh mana data itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ya untuk meyakinkan kita, ya kita bisa cross check. Misalnya ada data produksi padi kecamatan mana gitu. Ya kecamatan mana, tahun berapa? Ya tanya aja petani di sana, benarkah bahwa rata-rata produksi Anda pada saat itu memang segitu gitu. Kalau ternyata dibantah, ya berarti data itu jangan dipakai. Itu yang saya bilang, yang dibilang oleh pembimbing saya katakan itu data itu bohong aja. Ya akhirnya saya tak ngambil satupun data statistik kecuali pendapatan nasional yang dihitung itu PDB dan lain-lain, itu urusan lain saya bilang. Karena ya kita nggak ada orang lain yang menghitung PDB kecuali mereka yang statistik itu ya apa boleh buat gitu ya, kita pakai aja yang itu. Tapi kalau untuk data yang sudah menyangkut variabel, ya mau nggak mau kita harus yakin dulu. Makanya saya katakan tadi, kalau teorinya sudah benar, ketemu variabel, next dan supaya penelitian kita benar adalah mengukur variabel itu benar. Mengukur variabel benar berarti tergantung kepada data yang kita pakai. Nah datanya data primer atau sekunder atau tersier.
Ya tersier itu berarti sudah dianalisis orang lain. Jadi data ini dianalisisnya lagi sehingga keluar gitu. Jadi data tersier itu data yang diperoleh dari hasil penelitian atau laporan yang berupa kesimpulan-kesimpulan. Ya, artinya sudah diolah lagi oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, data-data yang seperti ini itu tadi sangat menentukan sejauh mana pengukuran variabel Anda benar. Kalau pengukuran variabel Anda benar, ya harapannya adalah bahwa penelitian Anda juga akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Tapi kalau ternyata datanya seperti yang saya bilang tadi, pembimbing saya datamu bohong gitu, itu bukan main loh. Harga diri bangsa dan negara. Ya, karena apa? Yang mengeluarkan data itu kan bukan saya, tapi misalnya Badan Pusat Statistik. Tapi pembimbing saya bohong data ini. Saya nggak berani bantah, karena apa? Karena pembimbing saya itu tahu persis Indonesia. Dia udah berapa tahun gitu. Kemudian juga penguji saya, karena kalau di sana itu ada pembimbing, ada penguji, ada yang netral ya. Nah, biasanya yang paling sadis itu external examiner ya, penguji luar itu, penguji luar dari universitas lain. Nah itu lebih sadis lagi. Kalau saya dulu penguji luar saya itu ternyata gurunya pembimbing saya gitu. Ya profesornya profesor saya gitu. Nanti dia udah di atasnya profesor saya karena itu muridnya gitu. Dan dia lebih tahu lagi gitu, lebih tahu lagi Indonesia seperti apa, Malaysia seperti apa. Ya karena dia memang bergelut di dalam bidang itu. Karena di external examiner itu biasanya dicari ini kira-kira yang tahu persis atau yang lebih tahu gitu dari pembimbingnya ini siapa. Ya entah kalau di negara lain ya, kalau di Inggris itu bukan main ketatnya. Ya, yang saya tahu paling ketat itu Inggris sama New Zealand. Hati-hati kalau ada teman atau ini dikirim kuliah di New Zealand, paling banyak DO-nya. Ya, Selandia Baru. Ya, itu paling sulit untuk bisa lolos di sana. Ya. Kalau saya lihat mereka benar, ya karena nggak mau itu mahasiswa asing, mahasiswa mana terserah. Tahu kalau mau kuliah hukum jangan pernah di Inggris. Ya, itu paling banyak di O-nya. Mau kuliah hukum di Inggris sana aja. Iya. Teman saya ada beberapa orang dulu. Bayangkan 3 gitu ya. 3 orang dari Seknek. Ya. S1, S2 hanya tuh dari UI gitu. Tetap aja di IMO juga. Padahal dosen UI gitu. Jadi ya itu milih-milih gitu ya. Nah jadi ini bisa dilihat Bapak Ibu kesimpulan dari tadi bahwa data itu kalau di ini kita lihat tipenya data yang menurut kategorial, jadi kualitatif tadi dan juga kuantitatif. Kemudian itu ada yang discrete, ada yang continue, kemudian ada yang kalau kategori itu jelas ya. Jadi ada pembatas dan yang ini sangat penting untuk kita ketahui ya. Nah ini tadi kalau berdasarkan sumbernya ada primary, ada secondary, kemudian nah primary ini berarti itu kita dapat dari observasi atau survei atau dari percobaan. Nah kalau ini primary data itu tadi ya yang bertanggung jawab yang melakukan. Tapi kalau secondary, nah ini
Kalau orang masih percaya negara kita, orang masih yakin, oke, kata benar gitu. Kayak sekarang orang lihat data, misalnya data perdagangan saham, makanya sekarang itu lagi paling bagus untuk bisa memahami kenapa apa hubungannya saham runtuh, rupiah nilainya runtuh gitu. Kenapa bisa cepat berubah jadi 18.000? Itu pelajaran bagus. Cari di TikTok. Yang paling sadis itu si Profesor Ferry Latuhihin, siapa itu? Latuhihin. Sadis kenapa? Karena dia menganalisisnya itu nggak pakai ini lagi. Apa yang data katakan, dia katakan gitu, nggak ada sembunyi-sembunyi, langsung aja ini datanya begini, ini akan begini dan seterusnya, dan ternyata benar. Padahal itu secondary data yang dia gunakan, tapi secondary datanya itu secondary data yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dari perdagangan saham di bursa efek, itu nggak bisa dimanipulasi karena memang udah jelas. Transaksinya jelas, orang lain semua bisa lihat. Ya berarti walaupun itu secondary, datanya adalah data yang benar. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu semua, dari measurement of variable kita harus yakin data itu benar. Data yang mendukung untuk menginikan variabel tadi, mengukur variabel. Kalau itu sudah benar, next-nya adalah memilih metode statistik yang benar sesuai dengan topik yang ada. Baik, kita masuk ke yang variabel itu. Tadi saya katakan variabel itu didapat dari teori. Variabel didapat dari teori, dari observasi, sehingga permasalahan kita bisa turunkan ke dalam bentuk-bentuk variabel. Variabel ini berarti adalah kelompok atau apapun yang kita teliti. Nah, untuk bisa ketemu pada variabel yang benar, maka teorinya kita harus kuasai. Ya jangan sampai nanti ukurnya juga nggak benar. Ukur variabel dan seterusnya. Baik, kita lihat variabel adalah suatu sifat atau karakteristik yang akan diukur atau diamati yang nilainya bervariasi antara satu objek dengan objek lainnya. Nah, ini jelas ya bahwa variabel tadi kalau di kuliah kita kemarin itu jelas. Dia adalah mewakili problem yang ingin kita selesaikan. Jadi variabel adalah sifat atau karakteristik yang akan diukur atau yang diamati. Nah, variabel itu bisa kita lihat kategori atau kualitatif, hasil dari penggolongan atau pengklasifikasian, jenis kelamin dan lain-lain. Kemudian ada variabel numerik atau kuantitatif. Ya, jadi variabel perhitungan atau pengukuran dalam bentuk bilangan atau angka. Nah, ini yang saya katakan tadi, nilai variabel antara yang kategori yang kualitatif jangan digabung dalam sebuah metode statistik. Anda jadikan satunya baik, satunya angka gitu. Makanya kita harus bisa merubah. Kalau memang kita ingin melakukan analisis secara kuantitatif, ya semuanya harus dikuantitatifkan. Jangan satunya kualitatif, satunya kuantitatif, ya nyambung itu nanti. Di situ kuncinya. Karena saya lihat banyak juga yang kemarin disertasi yang dulu-dulu, waduh, bilang ini nggak ketemu teori statistiknya. Kenapa nggak ketemu teori statistiknya? Karena yang kualitatif, kuantitatif dimasukin jadi satu gitu dalam sebuah model analisis statistik. Itu udah nggak benar. Soalnya apa? Ya kesimpulannya nanti apa gitu. Satunya kualitatif, satunya kuantitatif. Jadi kalau mau dan simple biasanya itu
selalu dilarikan kepada analisis kuantitatif. Tapi pengalaman saya kalau kita ini teman-teman juga banyak, kalau kuliah di Eropa mereka tidak begitu tertarik dengan analisis kuantitatif. Yang angka-angka itu nggak tertarik juga. Mereka lebih tertarik kepada sesuatu yang sifatnya kualitatif, atau yang paling berat lagi, kuantitatifnya ada, kualitatifnya ada. Ya, gabungan duanya. Itu makanya saya bilang tadi yang paling parah di itu di New Zealand itu duanya itu digunakan. Ada beberapa teman saya nggak paham. Teman saya kursus pelatihan dan lain-lain, ternyata pulang di O semua dari New Zealand sana. Iya, apa sih dia bilang permasalahannya? Wah berat Pak katanya. Begitu udah masuk ke ke penelitian, maka yang akan dilihat itu adalah bagaimana dia ukur variabel. Oh ini variabel yang ini harus begini gitu. Dan yang paling ini biasanya paling parah, pengukuran variabel itu kalau dia ilmu sosial tidak cuma kualitatif, tapi kuantitatif juga. Jadi ya secara ini benar sebenarnya. Ya, dan itu yang saya pernah lakukan untuk ini disertasi saya, itu gabung semua. Kuantitatif, kualitatif ada semua di situ. Karena itu tadi, gara-gara dia nggak percaya data angka tadi, dan data angka itu dia nggak mau pakai hasil statistik. Saya harus nyari sendiri data primer. Nah, data primer pengamatannya kalau kita mau analisis statistik paling nggak 5 tahun. Penelitian langsung gitu ya? Iya, harus ada 5 tahun historical datanya. Secara ini kan teori statistik kan N-1. Langsung dia. Iya, kalau nggak 5 tahun nggak ada gunanya. Karena dia Pak ya betul. 5 tahun karena dia. Iya, 5 tahun. Saya ngamatin di daerah Palembang, Sumatera Selatan sana, di Jambi, kemudian di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Selatan. Dibandingkan lagi antara upstream sama downstreamnya, daerah yang gambut, daerah yang tidak bergambut. Tapi itu yang saya bilang kemarin. Hati-hati juga milih topik. Ya, topik penelitiannya jangan mempersulit diri sendiri. Ya. Oleh karena itu, Anda sudah bisa bayangkan, udah ketemu topik, udah ketemu variabel. Oh ini datanya dari mana? Bayangin tuh, datanya harus saya peroleh bagaimana? Ini harus saya dapat dari observasi saya sendiri, atau secondary, atau ada yang sudah dilakukan orang gitu. Tertiary tadi ya, ada ini apa tadi? Ya, oh ini sudah ada data tersiernya gitu. Lebih gampang lagi, tinggal Anda cari data Anda sendiri gitu. Ini sudah ada gambaran begini dan seterusnya. Jadi di dalam penelitian itu Anda topiknya harus kira-kira gitu. Kira-kiranya apa? Anda kan punya waktu sekian tahun, itu bisa diselesaikan nggak? Jangan sampai bikin penelitian variabelnya, ngukur variabelnya susah. Dalam artian datanya susah diperoleh gitu. Ya kalau pengamatan, observasi yang dihitung gitu, berapa lama ini diperlukan. Kalau yang pernah kenal saya itu ya kayak gitu. Saya ingin Anda punya data 5 tahun. Ya udah, berarti saya nunggu tahun ini begini, tahun depan begini. Kenapa gitu? Nah itu kan misalnya kita ngamatin panen, hasil panen. Ya makanya yang saya bilang tadi, dia nggak percaya produksi pertanian.
laporan statistik pertanian itu nggak percaya, sama sekali dia nggak percaya. Dan itu kayaknya benar juga kan, karena kalau kita lihat detail data statistik tentang pertanian itu adalah hasil pengamatannya Dinas Pertanian, tapi bukan pool gitu ya. Misalnya dia katakan data statistik produksi beras kecamatan mana gitu misalnya, benarkah dia sudah observasi seluruh luas sawah yang ada di situ? Kalau nggak ada kan, ya berarti prediksi aja. Kalau prediksi atau proyeksi, seperti yang saya bilang tadi, dia amatin satu kampung, kemudian dia generalisir untuk seluruh kecamatan. Jangan-jangan dia amatin satu kecamatan, digeneralisir untuk seluruh kabupaten. Celaka kan? Dan itu pernah terjadi di kita. Kita klaim produksi pangan kayak sekarang, produksi beras katanya tinggi banget nih. Ya, klaimnya Menteri Pertanian. Tapi pertanyaannya kok masih import gitu? Coba lihat data import berapa. Kalau memang kita banyak, ngapain import gitu? Alasannya gampang, itu beras premium. Jadi yang beras premium itu kita impor. Tapi kok yang beredar di pasar yang premium itu banyak banget ya. Lalu sebenarnya apa? Akhirnya jawabnya lain lagi. Oh, itu yang dipalsukan. Dioplos sehingga itu menjadi beras premium padahal tidak. Saya nggak paham ya. Tapi yang jelas saya juga termasuk yang akhirnya tidak percaya data produksi pertanian. Iya, makanya saya kalau dengar laporan ini sekian, gampang mau ngeceknya sebenarnya. Di Bulog itu, di Bulog itu yang produksi sendiri berapa, yang hasil import itu berapa. Di situ udah ketahuan kok. Sebenarnya kita itu udah soal sembada atau apa. Ini pernah dulu ribut itu. Saya ikut ngeributin. Karena apa? Karena saya pernah dapat kena batunya gitu, gara-gara menggunakan data hasil produksi pertanian. Ya kan, langsung nggak dipercaya. Ya udahlah, kalau kayak gitu sebelum saya lakukan. Akhirnya kuliah lama. Baik, ini variabel tadi ya Bapak Ibu. Macam-macam variabel, ada discrete, ada continue, itu juga tadi. Kemudian, nah ini yang biasanya menjadi topik dari Bapak Ibu. Variabel X, variabel Y, dependent, independen, dan ini nanti yang akan menjadi basis di dalam Anda melakukan pengujian secara statistik. Jadi kalau udah variabelnya tadi ketemu, next step yang harus Bapak Ibu pikirkan adalah yang mana yang dependen, yang mana yang independen, yang mana yang tergantung, yang mana yang bergantung, ya. Jadi kalau Y itu biasanya disebut dengan variabel dependen, X-nya itu yang variabel bebas. Jadi ke next step-nya tadi ya, jadi variabel udah ketemu. Maka yang harus dipikirkan oleh Bapak Ibu, variabel ini masuk apa? Yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi. Untuk bisa tahu itu dari mana? Lagi-lagi balik ke teori, Bapak Ibu. Balik ke teori yang mana? Misalnya kalau simple, pendapatan itu ditentukan oleh apa gitu. Ya, kalau rumus ekonomi makro jelas. Y ditentukan oleh ini. Itu teorinya. Artinya apa? Y itu adalah pendapatan, maka X-nya ini.
Nah, tapi kalau misalnya dalam bidang lingkungan apa? Misalnya tingkat pencemaran ditentukan oleh apa? Pencemaran apa? Gitu, pencemaran sungai misalnya. Yang terpikirkan oleh kita pencemaran sungai berupa apa pencemarannya? Ya, polutan seperti apa yang mau kita amati? Ya, misalnya kekeruhan atau apa, atau justru unsur-unsur kimianya. Nah, kalau ada unsur-unsur kimianya, berarti teorinya yang harus kita pikirkan adalah apa saja yang mempengaruhi unsur tersebut. Itulah variabelnya tadi. Jadi variabel X, variabel Y. Jadi teori memunculkan variabel. Variabel itu harus kita ukur. Kemudian juga harus kita kelompokkan. Yang mana yang dipengaruhi, yang mana yang mempengaruhi. Dan itu tadi jelas bahwa satuannya harus benar sama. Jangan satunya meter kubik, satunya mililiter. Itu nggak akan ketemu juga. Ya. Kalau meter kubik ya semuanya meter kubik. Kalau mililiter semuanya mililiter. Ya. Jadi ini kelihatannya simpel, sederhana ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya di balik inilah Bapak Ibu bisa memahami statistik dan hubungannya dengan penelitian itu seperti apa. Jadi ya udah ketemu variabel, ya pikirannya variabel gitu. Padahal kalau mau masuk lagi ke statistik, yang berikutnya adalah mengetahui variabel dependen, variabel independen. Dari mana asalnya? Balik lagi ke teori. Bagaimana cara ukurnya? Balik lagi ke teori. Ya misalnya kita ingin meneliti, ini saya nggak selesai. Saya ditagih ada konferensi di Bali September nanti. Saya mau lihat efek illegal logging, illegal mining. Tapi saya bingung, S3 ini belum ada yang meneliti illegal mining. Padahal itu real problem yang kita hadapi. Iya. Ya. Saya coba menghadapi Kabupaten Gunung Mas. Ininya apa? Abstraknya sudah. Draft awal ini saya sudah ada full tag-nya. Tapi begitu saya amati lagi, wah ini berat banget. Jangan-jangan saya dibilang bohong gitu. Ya, dibilang bohongnya apa? Bahwa ternyata pertama, karena saya ingin lihat dampaknya pertama untuk ketahanan pangan. Ternyata illegal mining itu menghapus ketahanan pangan. Gak ada lagi orang bertani. Nggak ada. Ya. Gak ada orang berladang. Tapi akhirnya saya juga terpikir, ini gara-gara pernah ada larangan untuk berladang. Membakar lahan. Nah, analisis saya seperti apa? Ini yang memicu orang tidak lagi bertani itu sebenarnya apa? Iya. Karena lebih enak cari dua untuk dengan emas, atau gara-gara larangan tadi. Iya. Padahal dampaknya ini kan sama, malah lebih parah yang ini yang apa? Illegal mining. Dampaknya illegal mining bukan main, tanahnya hilang segala macam. Iya. Nah, tidak bisa berladang, tidak bisa membakar tadi. Itu masih tanahnya masih bagus di situ. Kalau dia olah. Tapi kok yang satunya dilarang, yang satunya tidak dilarang. Nah, larangan ini justru menyebabkan dampak yang lebih besar. Akhirnya saya mikir ini kalau saya presentasikan di Bali sana, itu international conference. Begitu ada orang lain yang juga mengamati, rame saya jawabnya. Ya, yang menjadi pemicu itu apa sebenarnya? Larangan membakar tadi. Itu bisa aja orang berpikir larangan membakar nanti sama nggak apa-apa. Kamu kalau illegal mining masih bisa ditolerans.
jarang yang masuk penjara. Karena apa? Karena semua main di situ. Kalau ngomong ya kenapa ya? Iya, bisa bagi-bagi. Iya. Tapi kalau bakar lahan langsung ditangkap. Nah ini akhirnya jadi permasalahan. Ya saya akhirnya ini yang mempengaruhi ini yang mana sebenarnya? Ya data saya memperlihatkan itu. Sejak adanya illegal mining, kemudian dipicu lagi oleh larangan untuk membakar lahan, akhirnya tidak ada orang berladang. Saya lakukan wawancara ke beberapa orang yang itu, jawabnya apa? Simple. Malam dia tahu, berladang nggak bisa, ditangkap orang katanya. Ya udah, kami berusaha bidang ini. Berusaha bidang ini itu apa? Yaitu illegal mining tadi. Karena saya mau ngamatin dampak lingkungannya, loh, kok yang ini malah lebih parah daripada kebijakan tadi. Akhirnya analisisnya bagaimana? Ada kebijakan begini, melarang ini, melarang apa? Bakar lahan. Tapi di satu sisi illegal mining berkembang demikian hancur-hancurannya. Lalu kebijakannya apa gitu sebenarnya? Karena kalau orang nanti pasti nanya ujungnya, kalau seperti itu solusinya mana ya? Nah, kebijakan yang harus diambil seperti apa? Saya nggak mau jawab apa. Akhirnya saya 2-3 hari masih merenung aja, ini saya tuliskan atau enggak gitu. Ya data mengenai perubahan ini ada semua. Karena itu kan bisa kita ambil dari yang paling simpel dari Google kan. Dari Google udah ketahuan aja bahwa sekian, oh ini tambah, luasannya tambah, sekian kecamatan yang saya amati itu nambah sekian persen tahun ini, tahun berikutnya sekian luasnya, tahun berikutnya sekian luasnya. Akhirnya semakin tidak ada tanah yang bisa untuk pertanian. Artinya apa? Ketahanan pangan nggak ada, orang bergantung kepada ini, kepada apa? Usaha-usaha ilegal. Ya itu kan sangat riskan. Begitu kita bicara bagaimana kestabilan pendapatan, perekonomian dan lain-lain. Ya, itu ya Bapak Ibu dari ini, dari awal saya ingin ini apa yang saya sampaikan itu kelihatan ininya, kelihatan benang merahnya kalau orang lihat. Dari awal saya sudah katakan bahwa kita mesti dalam penelitian itu runut berpikirnya, ketemu yang disebut paling penting itu adalah variabel. Variabel ini harus diukur dengan benar. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan data yang benar. Nah, variabel itu kemudian kalau sudah mau masuk ke analisis statistik, maka dia akan masuk ke penggolongan yang mana yang dependen, yang mana yang independen. Atau variabel Y-nya apa, variabel X-nya apa. Kalau sudah ketemu ke sini, berarti next step adalah memilih metode analisis statistik yang tepat. Jadi simpel aja Bapak Ibu. Saya nggak akan mengajak Bapak Ibu menghitung rata-rata mean gitu, standar deviation dan lain-lain, enggak. Tapi saya akan menyampaikan ada bagaimana langkah ke sana dan yang harus dipahami dari langkah-langkah itu. Jadi pelajaran statistik kita bukan bagaimana menghitung ya, tapi memahami tahapan, memahami proses di balik perhitungan itu secara keilmuan statistik itu seperti apa. Nah ini jadi variabel tadi ada ini ya, X.
ya kayak tadi variabel, ada kategori. Nah yang ini macam variabel menurut ini dependen, dan ini udah masuk ke ini tadi ya Bapak Ibu, ke statistik kalau udah kayak gini. Nah yang berikutnya adalah tentang skala pengukuran, ini yang saya katakan tadi, bagaimana measurementnya. Jadi skala pengukuran kalau itu variabel ini nominal, ordinal, interval, rasio. Sifatnya adalah pertama membedakan, ada urutan tingkatan, ada jarak, ada titik nol yang punya arti. Itu kalau rasio ya. Jadi begitu kita lihat, kita bisa lihat oh ini nominal, oh yang ini ordinal, oh yang ini interval, oh yang ini rasio. Nah ini juga Bapak Ibu dalam analisis waktu Anda mengukur tadi, jangan lagi dicampur gitu, satunya rasio, satunya interval, satunya ordinal, parah lagi ya anunya, ya kesalahannya. Ada banyak yang seperti itu, saya juga bingung. Akhirnya saya nggak mau hadir mujinya. Kenapa? Kenapa saya nggak mau hadir mujinya? Karena kalau saya nanya mempermalukan sekali gitu. Ya lebih baik saya ditanya kenapa nggak hadir. Waduh saya kasihan kalau saya hadir. Kenapa? Yang nominal campur ordinal campur rasio gitu. Di X tadi. Iya. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, jadi satu di situ. Artinya apa? Nggak ada gunanya analisis statistiknya itu, nggak ada gunanya. Karena berat badan dicampur pendapatan gitu kan? Apa artinya? Nggak ada artinya. Ya apa berat badan orang ada hubungannya dengan pendapatan? Nggak bisa. Metode ini yang mau diamati itu apa? Variabel apa gitu? Secara teoritis ada hubungannya. Nah ini Bapak Ibu, kenapa saya menyampaikan ini? Karena ini adalah berdasarkan pengalaman saya menguji ini, dan saya memahami aja itu. Saya paham kenapa. Ya saya lihat latar belakangnya, oh ternyata beliau orang hukum gitu. Dan memang S1, S2-nya nggak pernah ketemu statistik. Akhirnya dia nggak bisa membedakan mana kuantitatif, mana kualitatif, digabung aja, dikawinin aja. Satunya prosentase, satunya absolut. Dia gimana gitu akhirnya, wah ini bilang siapa yang kacau ini sebenarnya, dosennya atau mahasiswanya. Ya makanya akhirnya saya nggak ikut hadir ulang. Ya ditanya teman-teman, kenapa nggak ikut hadir? Saya malu kalau nanya. Loh kok Bapak yang malu nanya? Nggak malu. Karena apa? Apa yang dia sampaikan itu nggak layak sama sekali untuk disebut sebagai disertasi atau S3. Ya anunya bagus, teoritisnya bagus, ininya bagus. Begitu masuk ke analisis data, analisis statistik, hancur. Kenapa? Dia tidak memahami measurement of variable itu harusnya seperti apa. Ya variabelnya benar, ininya secara teoritis itu udah benar aja semua. Tapi dia mengukur variabelnya itu yang nggak benar. Ya begitu masuk ke analisis statistik, kalau pengukurannya nggak benar, ngapain analisis statistik? Nggak ada gunanya, tidak menghasilkan apapun. Angkanya pasti keluar, masukin aja ke program itu apa aja yang dipakai, pasti keluar angkanya. Tapi angka tadi bermakna apa tidak? Ya. Jadi ini sangat penting Bapak Ibu untuk memahami bahwa variabel yang adalah sesuatu yang kita amati itu harus berdasarkan atau diukur dengan benar.
Untuk mengukurnya secara benar, berarti datanya benar. Datanya benar seperti Bapak tanya tadi, valid atau tidak gitu ya. Nah, kalau nggak valid, sama juga nggak ada gunanya. Iya. Bohong aja analisisnya juga. Dokter-dokteran gitu Pak ya. Kategori dokter-dokteran gitu Pak. Karena yang Bapak bilang itu kan Iya. nggak jelas. Itu jadi mesti kita pahami dulu ya, sehingga semuanya nanti ya harus paham. Ya mungkin dulu dosennya juga tak paham gitu, karena ada juga pernah saya sampai orangnya tuh marah sekali sama saya karena saya ngenyek disertasi S3-nya. Ya. Ada beberapa orang dosen juga. Saya ngenyeknya itu apa? Wah ini kamu sama sekali nggak tahu statistik. Ya. Padahal itu juga orangnya backgroundnya orang ekonomi juga gitu. Ya harusnya tahu lah kalau orang ekonomi. Iya. Karena apa? Di ekonomi itu dua kali belajar statistik. Ada statistik 1, statistik 2. Itu udah cukup untuk memahami ini sebenarnya. Cukup untuk memahami urusan-urusan yang berhubungan dengan sentralisasi data, yang mean, deviation, standard deviation gitu. Atau kurva normal, tidak normal. Ya. Nah data nanti ya bisa dilihat ini normal apa enggak gitu, masuk kurva normal apa enggak. Kalau ternyata data kita itu aneh, ininya ke sana, ininya ke sini, tidak membentuk yang seperti ini, gejala pemusatan kalau orang bilang itu. Yang gejala pemusatan itu artinya apa? Data itu nanti akan ngumpul di sekitar atau nilainya itu di sekitar ini di sekitar rata-ratanya, mean-nya. Kalau ternyata kesana kemari nggak ada polanya, ya misalnya kalau dia naiknya tuh nggak jelas. Jadi kalau diambil garis itu nggak ketemu semua titiknya itu. Banyak yang tidak di dalam titik itu. Itu bisa kelihatan sudah bahwa datanya nggak normal. Kalau datanya nggak normal, yang abnormal itu apa gitu? Jangan-jangan memang secara teori tidak demikian. Gitu. Tapi sepanjang yang kita pahami, sebuah data penelitian atau pengamatan atau apapun itu akan muncul nanti. Misalnya Anda uji lab sampel yang sama, pengamatan pertama begini, ketemu sekian, ganti lagi perlakuan berikutnya sekian, itu pasti ngumpulnya di sekitar situ-situ aja. Artinya itu menggambarkan data itu normal. Kalau datanya itu normal, yaitu bisa kita katakan katakan valid dan reliable tadi. Tapi kalau datanya ternyata nggak normal, udah kelihatan tuh Bapak Ibu, berarti data ini nggak bisa digunakan untuk analisis gitu. Lalu pertanyaannya kemana? Pertanyaannya adalah, benarkah cara saya mengumpulkan data itu? Metodenya benarkah atau tidak gitu. Ya. Kalau ternyata datanya tidak normal. Jadi istilah-istilah itu Bapak Ibu itu sangat mempengaruhi pemahaman kita atau sejauh mana kita bisa mengevaluasi apa yang kita lakukan dengan melihat data yang kita peroleh. Datanya terdistribusi normal atau tidak. Kalau tidak terdistribusi normal, itu nggak ada gunanya kita analisis. Artinya apa? Ya pengukurannya jangan-jangan salah gitu, metodologinya salah. Ya misalnya kita melakukan nyebar kuesioner 100 orang, balik 50 ini kita analisis.
ternyata responnya untuk sebuah pertanyaan itu sangat tidak sangat tidak sama gitu, acak sekali. Ya kalau ternyata hasil responnya acak sekali, ya berarti tidak ada kesimpulan yang bisa kita ambil di situ. Satunya jawab A, satunya jawab Z gitu, atau satunya jawab 3, yang lain 5, 3, 1, dan dari sekian frekuensinya yang terbesar yang mana gitu. Kalau ternyata frekuensinya nggak ketemu yang paling banyak, ya itu sudah kelihatan bahwa datanya tidak normal. Kalau datanya tidak normal, ya udah selesai penelitian. Nggak ada gunanya dibawa ke analisis statistik. Kenapa Bapak Ibu? Karena hasil akhirnya tidak signifikan. Kalau tidak signifikan, berarti H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak, itu jadi pertanyaan. Ya, kesimpulan teorinya benar, atau kesimpulan teori yang Anda gunakan salah, atau justru karena data yang Anda peroleh tadi itu data yang sudah tidak normal. Kalau sudah tidak normal dianalisis, itu HO-nya ditolak pasti. Jadi ini hubungannya ya Bapak Ibu. Karena kadang-kadang orang statistik itu hebat cuma ngitung, tapi ininya dibalik itu tuh dia nggak paham. Baik, kita ke skala pengukuran. Jadi skala pengukuran yang saya sebut tadi ya, ada nominal, ada ordinal. Lagi-lagi ini jangan campur aduk kalau melakukan analisis. Ini ada interval, kemudian ada skala rasio. Nah, ini ya Bapak Ibu, oh ya, ini angka pemainnya, kemudian skala pengukuran, variabel diukur. Nah, ini contoh-contoh ya itu sebenarnya ya. Contoh-contoh dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi intinya di dalam pengukuran variabel, Anda harus yakin cara memperolehnya benar, pengukurannya benar. Nanti kalau dianalisis itu bisa dilihat penggolongannya apa, penggolongannya ke dalam berbagai jenis data. Dan yang paling penting, begitu memasuki statistik, Anda harus yakin yang mana yang masuk Y, yang mana yang X. Ya, jangan sampai Anda keliru. X-nya ini, Y-nya ini, atau memang secara teoritis tidak bisa dianalisis. Artinya X dan Y-nya memang nggak jelas, saling mempengaruhi. Kalau dia saling mempengaruhi, berarti analisis statistiknya harus kita cari yang mana yang sesuai. Biasanya itu kalau yang seperti itu saling mempengaruhi itu pakai chi-square ya. Bukan lagi regresi, bukan lagi atau ya korelasi atau regresi. Karena yang paling populer di dalam menganalisis data itu biasanya adalah menggunakan metode korelasi atau metode regresi. Regresi ya tadi itu XY itu model regresi, sehingga nanti bisa ketahuan bagaimana pengaruh variabel X1 terhadap Y dan seterusnya. Karena itu yang paling simpel. Tapi kalau Y X-nya tidak di ini, ya udah pakai chi-square dan lain-lain. Harus dipahami bahwa masing-masing model statistik atau alat statistik itu harus disesuaikan dengan teorinya. Penelitian Anda kausal atau tidak? Kalau kausal, artinya ini mempengaruhi ini, dari judulnya udah ketahuan. Oh, ini nanti ujungnya menggunakan analisis regresi. Dari judul, misalnya
pengaruh ini terhadap ini. Ya udah, itu berarti kan penelitian kausal. Kalau penelitian kausal, ya udah bisa dipastikan nanti ujung-ujungnya orang ini pakai alat statistik regresi. Karena itu hubungan kausal. Makanya akhirnya itu bisa dianalisis berbagai hal yang nantinya ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu Izin, di Pak. penelitian Izin, Pak, dan boleh seterusnya. boleh bertanya, Pak? Hah? Boleh bertanya? Ya. Mohon izin, mohon maaf. Tadi Bapak sampaikan bahwa penelitian tadi hipotesis harus signifikan dan diterima itu, Pak. Iya. Ini untuk kasus rencana proposal di saya itu kan ada 3 hipotesis. Hipotesis pertama itu kan ingin mengetahui pengaruh kepastian batas kawasan hutan dengan deforestasi. Apa tadi? Pengaruh kepastian batas kawasan hutan dengan deforestasi. Nah, saya sudah beberapa kali observasi data-data yang ada sementara saya olah itu ada kemungkinan bahwa di hipotesis pertama itu tidak signifikan karena memang nanti dilanjutkan hipotesis kedua bahwa ada faktor lain yang memediasi atau memoderasi terhadap pengaruh tadi. Nah, artinya hipotesis 1 nanti misalnya tidak diterima atau tidak signifikan, kemudian kan saya running lagi dengan regresi yang berikutnya menggunakan variabel yang kedua tadi misalnya dengan kebijakan lain, yang kebijakan penghentian pemberian izin dan dengan melihat variabel sosial ekonomi. Nah, ternyata bisa jadi hipotesis pertama tadi tidak signifikan, tetapi hipotesis kedua dan ketiga signifikan, sehingga nanti kesimpulannya bahwa kebijakan yang saat ini hanya tata batas itu kurang, perlu kebijakan lain untuk misalnya memperkuat masyarakat, ekonomi, kemudian perdagangan. Nah, itu apakah nanti dibolehkan? Karena hipotesis 1 kemungkinan bisa saja tidak signifikan. Begitu, Pak. Ya, jadi ini biasanya gitu ya. Jadi ini yang saya bilang tadi. Waktu Anda meyakinkan diri Anda, modelnya kan tadi berarti kan X kan? Ya, ada. Ya, ya. Nah, berarti model itu jangan-jangan sebelum ada X tadi X1 itu ada X lain gitu. Ya. Nah, ya kan, makanya ada istilah moderasi. Moderasi itu kan mengurangi sebenarnya artinya, mengulang. Tapi jangan-jangan ada yang memperkuat. Ya, jadi hubungan itu lagi-lagi ini tadi saya katakan, hati-hati pada saat Anda menetapkan variabel tadi. Variabel Y-nya benarkah yang ini memang Y? Jangan-jangan ini bukan Y tapi X gitu ya. Bukan yang dependen tapi yang independen. Nah, makanya sejauh mana Anda membuat itu tadi X-nya yang Y X-nya itu benar secara teori, itu yang akan menentukan nanti hipotesisnya seperti apa. Ya kan? Karena apa? Kalau Anda bilang udah tetapkan bahwa Y-nya ini, X-nya ini, tapi begitu Anda uji, ternyata ditolak. Ya, artinya ada kemungkinan bahwa bukan Y yang itu gitu kan, atau X-nya kurang. Ya, X-nya kurang itu nanti kan bisa dilihat dari uji F. Ya kan? Uji F itu kan menguji model. Kalau ternyata jauh sekali gitu uji F-nya, ya berarti model Anda masih kekurangan variabel. Ya, kalau kekurangan variabel berarti Anda harus nyari variabel lain yang juga ikut berpengaruh, sehingga nanti uji F-nya atau koefisien korelasinya menjadi tinggi. Ya kan? Kalau koefisien korelasinya tinggi, berarti uji F-nya pasti tinggi. Tapi kalau misalnya koefisien korelasinya cuma 60%, ya berarti kan masih banyak yang lain yang belum masuk ke variabel itu. Makanya saya dulu waktu saya S2 di UGM itu variabelnya 48, X-nya 48.
Bagaimana caranya? Ya akhirnya saya menggunakan stepwise regression. Tahap itu. Ya, nanti digugurkan sendiri variabel-variabelnya, gugur, akhirnya didapatkanlah variabel yang paling signifikan dari yang 48 tadi. Jadi bukan berarti harus ini moderasi atau apa, tapi yang harus ditentukan, yang diyakinkan adalah bahwa ini benar Y, bahwa ini X. Kemudian X-nya ternyata diuji F, gitu ya. Ya uji T signifikan aja, tapi uji F bagaimana? Ya, uji F-nya itu signifikan atau enggak? Model ini benar atau enggak? Kalau ternyata ya dari koefisien regresi aja udah rendah hasilnya, ya berarti X-nya masih ada yang ini. Makanya kalau saya lebih baik menggunakan banyak dulu variabel, kita gunakan stepwise regression, akhirnya ketemu variabel paling signifikan. Kalau udah demikian, ya udah yakin aja bahwa penelitian Anda nanti uji F itu pasti signifikan. Kalau udah signifikan berarti hipotesis Anda terima. Berarti terus itu variabel yang kita sesuaikan atau kita tanyakan dengan yang mau kita pilih dulu gitu ya. Kenapa? Ada yang dari variabel itu kita masukkan semua dulu gitu ya. Iya. jangan anda yang kalau mau itu ya kan biasanya Anda cuma membatasi 3-4 variabel, iya kan? Kita menganggap itu benar gitu ya. Iya, padahal ada metode lain yang kita memasukkan semua variabel, kemudian dengan menggunakan stepwise regression ketemu berapa 2-3 variabel yang memang signifikan. Kalau nggak sih ada trik lain nggak Pak? Hah? Selain untuk menentukan variabel yang paling tepat itu Pak, ada trik lain nggak? Jadi kita kalau banyak banget sampai ratusan variabel itu Pak. Mampu tuh Pak. Ya kalau kita nggak yakin teorinya ini, begitu kita uji kan kelihatan. Ya kalau uji F-nya, ternyata nggak signifikan, nggak masuk. Ya berarti variabelnya kurang gitu. Kalau memang Anda yakin bahwa untuk menguji itu udah pas gitu ya. Ya, jadi kalau saya lebih baik banyak dulu, kemudian di drop. Jadi bukan Anda mendrop duluan tanpa pernah mengujinya. Ini benerannya ya. Iya, harusnya kan kita tahu teorinya. Ini yang akan berpengaruh tuh ini banyak toh. Ya. Tapi akhirnya kan Anda ambil 2-3 aja. Oh yang ini paling simple. Begitu Anda uji nggak signifikan, puyeng Anda. Iya, lebih baik banyak dulu. Ambil semua Pak. Ambil semua stepwise regression. Artinya apa? Secara statistik yang mendrop itu tadi, mendrop variabelnya, bukan pikiran Anda. Kan Anda nggak punya data. Dalam menghilangkan itu kan nggak ada kan. Alasan Anda menghilangkan itu karena keyakinan Anda bahwa teori yang benar yang ini, padahal kan enggak. Dan itu bisa terlihat nanti dari uji F-nya. Mungkin tadi ada di situ sebagai contoh tadi Pak, misalnya kebiasaan kita makan atau memil mengakibatkan kelebihan obesitas berat badan atau seperti itu kan bisa malah ternyata setelah kita uji ada orang banyak makan tetap kurus, berarti kan nggak beres kalau Pak. Ya. Jadi itu kita harus uji, ternyata sampel kita variabel kita harus tambah faktor keturunan kan bisa gitu ya. Maksudnya gitu Pak. Ada yang serius juga. Ya makanya saya katakan tadi Kalau faktor keturunan bisa juga kita yang membatasi variabel tadi kan kita. Ya betul. Ya, tapi pembatasan variabel itu seharusnya di apa setelah kita yakin benar gitu. Cuma variabel itu yang kita anggap signifikan. Tapi kalau kita nggak yakin bahwa variabel itu belum atau yang signifikan, jangan dulu gitu. Ya, yang penting tadi jangan Anda campur aduk antara skala
skala ini rasio jadi 1 atau kuantitatif jadi 1, nggak ada gunanya juga modelnya itu. Ya makanya unit of measurement-nya itu harus sesuai. Jangan sampai dalam satu model matematik ada yang persentase, ada yang absolut, ada yang kuantitatif, udah selesai. Itu pernah terjadi loh Bapak Ibu. Makanya saya bilang saya nggak mau hadir ujinya. Ya karena apa? Mungkin cuma saya yang tidak akan meluluskan yang bersangkutan gitu kan. Ya saya kasih nilai E kan. Iya Pak, yang jiwa. Ya, daripada saya dimarahin orang, lebih baik saya mengundurkan diri gitu kan. Ya, karena saya udah pengalaman dibenci orang. Ya, dibenci orang gara-gara beda pendapat mengenai hasil sebuah penelitian atau sebuah tulisan. Ya, dari S1, S2, S3, bahkan di tempat lain juga. Saya pernah itu enggak itu Pak. Seharusnya kan yang membenci itu tetap mendekati Bapak untuk mendapatkan kebenaran seperti itu Pak. Kan membenci lagi Pak. Iya. Kan lagi kita bisa Pak, boleh izin nyambung tadi Pak? Boleh nyambung tadi jawaban Bapak dengan pertanyaan saya. Jadi artinya dari 3 hipotesis yang saya susun ada 3 hipotesis. Itu 3-3-nya harus signifikan ini. Kalau menurut saya sih kalau hipotesis itu saling berhubungan, ya maksud saya hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3 itu menguji hal yang sama atau menguji hal yang sama, ya dilihat untuk menguji hipotesis 1, oh ini ternyata tidak signifikan. Hipotesis 2, oh ini signifikan karena saya menggunakan model yang ini. Nah makanya saya katakan tadi akhirnya kan ketahuan model yang paling signifikan itu karena apa? Teorinya gini Bapak Ibu, semakin banyak variabel F-nya akan mendekati 1. Pak, ya. Apakah yang di dalam variabel kita itu Pak, dalam klasifikasi kita itu tetap kita masukkan Pak yang tidak yang lebih dalam Pak? Kenapa tadi? Sorry. Kan kita menguji nih Pak. Nah di dalam klasifikasi itu apakah kita tulis variabel kita itu Pak? Yang tidak signifikan. Walaupun tidak signifikan, apa tidak usah Pak itu Pak? Menurunkan signifikansinya, diturunkan. Nah, apakah kita tetap tulis di disertasi kita tuh? Iya itu kan confidence levelnya seberapa? Iya. Yang umum confidence level itu kan 95%. Berarti errornya kan cuma 5. Ya Anda pakai yang mana? Kalau Anda confidence levelnya 50% ya mungkin diterima aja. Oh ini signifikan. Tapi apa iya penelitian dengan confidence 50-50 gitu loh. 95 ya. Iya. Yang umum kan 90, 95 artinya kesimpulan Anda 90% bisa diterima. Iya. Kalau confidence levelnya turun jadi 50%, ngapain diteliti gitu kan? Ya. Tapi dalam pembahasan tetap dibahas atau langsung didel itu yang tidak signifikan? Ya dibahas dong. Tetap dibahas ya? Ya tetap dibahas bahwa dengan model yang seperti ini kelihatan signifikan gitu kan. Dari situ kan Anda bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya untuk pengujian itu diperlukan apa, ya kan? Modelnya misalnya ada moderasi, ada apa, gitu kan? Ya kenapa? Karena variabel ini itu bisa diperkuat atau dilemahkan oleh faktor lain. Gitu. Itu penuhnya. Di situ pembahasannya. Makanya saya bilang kemarin harusnya discussion itu subbab discussion itu panjang. Ya, kalau cuma yang panjang itu hasil data, ngapain? Iya, justru isi dari penelitian Anda adalah subbab diskusinya. Ya itu tadi misalnya, oh ini yang satunya tidak signifikan, itu karena apa? Dibahas.
Menurut Anda, nggak ada yang bisa nyalahkan Anda sepanjang Anda bisa memperlihatkan datanya. Ya, data Anda benar, analisisnya benar, ternyata hasilnya begini. Ya itu yang dibahas, kita bercerita mengenai kenapa tidak signifikan. Nggak masalah, kan kita akhirnya ketemu yang signifikan toh, yang hipotesisnya diterima. Itu karena apa? Ya udah, akhirnya Anda bisa bandingkan ketiga model tadi kan. Kan model untuk uji hipotesis 1 kan lain, hipotesis 2 lain kan, hipotesis 3 lain. Sehingga pada akhirnya kita bisa simpulkan, oh begini. Makanya saya bilang tadi, teorinya gampang kok, signifikan tidak itu. Semakin banyak variabel, semakin yakin bahwa model itu benar. Kalau model itu benar, berarti hipotesis Anda diterima. Caranya gimana? Tambahin aja itu variabel. Mau Anda sebut variabel apa, moderasi apa, akhirnya di dalam pengujian matematis statistiknya itu sama aja. Iya. Cuma modelnya aja di sini, oh ini ada variabel antaranya gitu kan. Tidak langsung. Ya ujung-ujungnya begitu Anda masuk ke dalam perhitungan ya sama aja tuh perlakuannya. Akhirnya kembali ke teori, semakin banyak variabel semakin bagus. Karena apa? Uji F-nya pasti lebih baik. Ya. Dan pasti lebih lama. Ya. Statistik tuh mainnya situ, makanya ada istilah orang bohong dengan statistik. Berarti kita tuh hasil nanti kualitas-kualitasnya Pak ya? Hah? Kualitas-kualitas dari tokohnya itu ya? Ya kalau saya sih kita kan ini oleh constraint juga ya, oleh keterbatasan, terutama keterbatasan waktu, biaya dan lain-lain. Ya jangan juga terlampau idealis. Nanti kayak saya 9 tahun baru tamat doktor. Nah itu berarti benar itu lah. Masih pada berpikir berarti Pak. Ya udah berpikir pulang saya. Cuma kalau saya pulang pasti dibilang Dharma itu ngami. Ya akhirnya saya nggak mau pulang. Karena banyak kok yang DO dari UPR ini juga yang keluar negeri, banyak yang DO. Mungkin dokternya penelitian Pak gitu. Ya, tapi banyak juga akhirnya ya teman-teman ngambil asal doktor gitu. Banyak dia yang dosen ngambil asal doktor, nggak jelas kapan sekolahnya, tiba-tiba pulang doktor. Ini pasti tahu. Iya, iya. Kuliah di mana itu? Nggak jelas. Akhirnya teman saya seorang profesor, waduh le, jatuh guna atas sekolah ujung-ujung. Nah, kenapa? Karena yang tiba-tiba dokter dia bisa jadi profesor. Iya. Masuk profesor. Bisa profesor Pak? Iya, tiba-tiba dokter akhirnya juga profesor gitu kan sama akhirnya. Karena yang gampang S3-nya, dia yang susah S3-nya. Ya. Nilai plusnya juga nggak ada, gajinya sama. Iya, tapi ya itu tadi bedanya. Asik. Ini tadi value seseorang. Jadi kalau di dunia pendidikan itu ya bukan berarti kita meremehkan, tidak. Tapi proses itu menentukan hasil. Ya. Jadi kalau prosesnya susah, itu jangan dianggap mempersulit. Tapi proses itu kita belajar bagaimana yang seharusnya. Asalkan yang membimbing Anda fair gitu. Ya. Kalau saya terima aja kalau sepanjang itu fair. Saya sama pembimbing saya itu berkelahi, nggak apa-apa aja. Besok ketemu lagi. Karena kalau dia salah, dia ngaku salah. Kalau dia benar, saya benar, dia juga mengakui bahwa saya benar. Itu enaknya sekolah di barat. Nggak ada ini
Beda-beda antara kita. Ya, nggak ada apa namanya. Beda-beda gimana? Nggak ada. Ya. Itu variabel sebenarnya banyaknya kan Pak, menghasilkan hasil yang maksimal tidak membatasi waktu dan lain-lain. Ini kita tuh ada batasan-batasan untuk melakukan variabel untuk minimal, artinya yang mencapai kriteria variabel yang efektif artinya Pak itu berapa variabel, yang kedua apakah kita harus melakukan hasil pendahuluan berapa kali untuk umpamanya apalagi sket apanya tema itu tentang studi kasus misalnya Pak. Jadi kita apakah observasi melakukan riset dulu sebelum bisa melakukan variabel apa yang kisi-kisinya Pak. Oke. Iya. Jadi kadang-kadang ini ya variabelnya perlu dibatasi atau tidak gitu kan? Iya Pak. Iya. Makanya saya bilang tergantung pilihan tadi. Anda mau sulit, tambahin variabelnya. Anda mau gampang, Kurangi pada kurangin variabelnya. Tapi pertanyaannya, begitukah S3? Iya. Nah, itu. ingin nggak lulus sebagai variabel. Iya. Iya Pak. Karena apa? Tapi secara keilmuan bukan begitu ya. Secara keilmuan harusnya adalah kita memahami betul-betul teorinya. Teorinya itu menyatakan apa? Kalau teorinya mengatakan bahwa yang mempengaruhi ini itu ini. Itu teori ya. Kemudian Anda lihat penelitian orang lain. Dia akhirnya menggunakan variabel ini kan. Dari teori dikatakan misalnya yang mempengaruhi itu ada 10. Berarti kan ada 10 variabel nih. X-nya kan. Nah, dari 10 ini kemungkinan ada orang lain yang meneliti dan ketemu bahwa yang signifikan adalah A misalnya. Nah, yang signifikan menurut penelitian terdahulu itu jangan sampai Anda abaikan. Anda harus ambil itu. Berarti bahwa variabel tersebut sudah terbukti berdasarkan penelitian si ini itu adalah variabel yang signifikan, uji T-nya tinggi gitu. Kemudian kita bisa lihat, oh ternyata ada lagi penelitian yang lain. Ternyata menurut penelitian itu hasilnya yang signifikan adalah variabel B. Itu Anda ambil lagi. Tapi Anda kan tidak mau mereplikasi punya dia aja kan. Anda juga mau menemukan variabel baru yang signifikan. Ya akhirnya Anda lihat dari teori yang berpengaruh ini Anda tambahin lagi variabelnya. Yang punya orang tadi Anda masukin yang selanjutnya itu. Makanya itulah fungsi atau kegunaan Anda melakukan literatur review. Ketemu teorinya, ketemu penelitian orang lain. Apa sih yang ditemukan di situ? Itu pasti variabel, ya kan? Dari variabel itu akhirnya Anda akan tahu yang mana saja yang signifikan untuk penelitian dengan topik tersebut. Ya tinggal Anda tambah. Tapi intinya tadi yaitu kalau Anda tambah, lagi-lagi Anda harus mempertimbangkan constraint tadi, waktu, duit, dan seterusnya. Ini kalau saya tambah, apa sih variabel yang harus saya tambah? Dan yang ditambah ini, itu Anda harus yakin juga secara teoritis memang signifikan nantinya, berpengaruh. Jadi memang seberapa jumlah variabel yang harus Anda amati itu sebenarnya tergantung dari judgement Anda. Judgement Anda itu menggambarkan sejauh mana Anda paham tentang topik tersebut. Ya jangan sampai nanti seperti pertanyaan ini tadi, begitu diuji ternyata tidak signifikan. Wah karena nggak signifikan, saya ubah confidence levelnya supaya signifikan. Iya kan? Mainnya statistik kan gitu, ubah aja confidence levelnya. Pasti begitu turun confidence levelnya dari 50% signifikan itu barang. Iya, tapi apa gunanya penelitian dengan confidence level 50%?
Jadi ya nanti kan degree of anunya itu confident degree-nya itu sangat menentukan. Karena untuk bisa signifikan atau tidak tergantung itu tadi tingkat kepercayaannya itu ya. Paling simpel turunin tingkat confidence levelnya. Setting aja di hitungan itu. Kita setting aja. Iya, ya kan itu kan bisa dihitung. Gampang. Di beberapa aplikasi statistik itu bisa dihitung. Tapi Iya. ada juga yang nggak bisa. Nggak bisa. Ada yang nggak bisa. Dia udah peak 95%. Ya karena umum orang ini gitu. Errornya 5% kan. Error 5% ya ada normal, berarti 90. Tapi itu untuk sosial masih bisa diterima ya. Tapi untuk bidang kesehatan, farmasi, obat dan lain-lain nggak diterima loh Pak 95. 98, 99. Karena apa? Itu nyangkut nyawa orang. Ya jangan-jangan yang 1% tadi errornya itu yang bikin orang mati. Iya. Jadi tergantung ilmunya, confidence level. Kalau sosial ekonomi orang masih nggak apa-apa. Tapi begitu eksakta, hitungan nampak gitu, hitungan teknik, segala macam, hitungan obat, perlakuan segala itu, jangan sampai Anda lakukan confidence levelnya 60 gitu kan, ya berarti kan kalau udah separuh mati nggak apa-apa. Ya, itu pasti ilmu-ilmu kayak gitu, ilmu-ilmu eksakta yang berhubungan dengan manusia. Itu confidence levelnya tuh nggak bisa 95, 98 ya, paling dikit kalau bisa 99. Makanya akhirnya yang dilakukan itu adalah pengujian berulang-ulang. Makanya ada istilah di lab itu pengulangan 1, pengulangan 2, pengulangan 3. Itu gunanya apa? Untuk dapat data normal tadi. Ya, oh ternyata begini. Akhirnya dapat data terdistribusi normal. Uji aja. Confidence level pakai 98% pasti ketemu. Karena apa? Karena memang sudah dilakukan pengamatan berulang-ulang. Jadi tidak mungkin kita tahu. Ya, kan memang. Ya, tapi tadi itu ya saya sudah bilang, Anda lakukan penelitian itu pengulangannya berapa kali, duitnya berapa kali, berapa lama. Jangan-jangan Anda bangkrut duluan. SPP-nya dikurangi Pak. Ya. Jadi statistik gitu ya Bapak Ibu. Silakan dipahami apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya betul. Jadi kalau Anda belajar statistik ya Bapak Ibu, jangan dulu baca cara menghitungnya. Ya, nanti aja itu. Ya, karena banyak orang belajar statistik itu seperti belajar matematik. Langsung ke operasional perhitungan. Itu yang keliru. Ya, makanya saya nggak ngajar Anda Cara ngitungnya. cara ngitungnya. Iya. Makanya kan agak bengong Pak, langsung Iya. pertama langsung ngitung. Yang penting itu dibalik itu teorinya seperti apa. Ya. Karena kalau belajar statistik bagaimana cara menghitungnya, nggak usah S3, itu S1 aja udah pakai aplikasi selesai. Tapi baca aplikasi itu yang hasilnya itu yang jadi pertanyaan. Baca hasilnya itulah ilmu statistiknya. Yang satunya itu udah hitung-hitungan itu diserahkan ke program kalau sekarang. Nggak perlu lagi. Saya ingat waktu S1 dulu di Unlam, Banjarmasin mana. Jadi dosen saya itu ngajar statistik itu menghitung. Karena saya dulu jurusan IPA, cepat saya menghitungnya. Udah biasa main matematik dan lain-lain, segala integral segala itu. Akhirnya saya gampang kalau udah hitung-hitungan. Cuma kalau dia ini, saya nanyanya lain, Pak itu artinya apa gitu. Ya. Dan kita itu
harusnya ngerti dulu artinya apa, sehingga kita akhirnya tahu perhitungannya begini, ketemu begini. Loh kok bisa naik, bisa turun? Makanya yang saya bilang tadi, orang nggak uji T, uji M. Itu gampang aja mainnya, M-nya naik, tambahin variabelnya, yakin. Ya, Iya. yakin naik, signifikan ya kalau nambah variabel. Karena apa? Itu udah ada di hitungannya tuh terlihat bahwa semakin ini, oh ini semakin naik, ini semakin naik, akhirnya dapat. Jadi itu prinsip matematiknya yang di situ. Tapi kalau statistik kan kita harus tahu hitungannya, tapi hitungan itu maknanya apa? Sehingga waktu keluar hasilnya kita bisa membacanya. Oh pengertiannya begitu. Makanya yang saya bilang tadi, kalau diskusinya hasil analisis statistiknya panjang gitu, 40-50 halaman, ternyata diskusinya cuma 2-3 halaman. Wah, kita nggak paham ya. Bahwa yang ditampilkan dengan 40 halaman tadi itu menggambarkan apa? Oke, ada lagi pertanyaan? Jadi itu ya Bapak Ibu, kalau ini nanti saya berapa kali masuk sih? Kata Bu Didi 2 kali lagi Pak. Oh 2 kali lagi. Ya, ya nanti kita kita lihat mungkin masih ada orang lain atau apa? Ya. Ya, ini yang jelas ini yang berhubungan dengan statistik, teori di balik hitung-hitungan itu sudah saya sampaikan. Bisa yang ujian mau coba di Google tuh kelihatan aja variabelnya kita gitu ya. Pak, kan gini Pak, kasus Iya, makanya saya bilang itu kedalamannya. Kedalaman itu pertama kedalaman teori, akhirnya Anda ketemu variabel Anda cari datanya, hitungannya. Jadi untuk mencari data untuk apa yang diukur variabel itu ya harus benar. Setelah itu next stepnya adalah menguji data tadi, variabel data masing-masing variabel itu dengan uji statistik yang tepat. Nah, makanya penelitian itu kan bisa dilihat dari judulnya. Ini kausal atau korelasi. Iya, itu kausal hubungan sebab akibat atau hubungan korelasi. Ya, tapi kalau dia punya korelasi kausal, ya artinya regresi, pasti dia punya hubungan korelasi. Makanya korelasi dengan regresi itu kan akhirnya nyambung. Jadi seperti ekonomi sosial itu kan malah berindikan. Makanya kalau saya lihat di banyak kalau kami ada di kawasan perkosunan, ada rumah sakit yang tempatnya semua. Itu kan yang khusus masih pada saat sebetulnya illegal ini rumah kan Pak. Situ kayak ada rapat tentang adat kayak ini dibuatkan lagi di sana berubah gitu. Kalau kita sebagai masyarakat lokal kayaknya adat itu berpengaruh yang sangat signifikan bagi supaya untuk larangan untuk ketaatan mereka. Kalau kami ya Pak ya, karena ada 5 skema namanya di kami pada saat ini yang dalam sosial yang kemitraan kami gitu Pak, hutan desa, kemudian hutan AKM itu kan Pak. Saya lihat di antara desa itu hutan adat itu di daerah-daerah Kapuasulu maupun Gunung Mas itu yang
Makanya saya bilang tambahin aja variabel kan. Iya Pak. Kalau tambah banyak yang ada bukti itu semakin baik. Dan tidak semua fenomena itu harus distatistikkan. Bisa dideskripsikan apakah dengan Iya, dideskripsikan. fakta yang ada di lapangan. Iya, fakta yang ada di lapangan. Kan bisa aja analisis statistik ada jelaskan. Tapi kemudian secara kualitatif juga akan bisa jelaskan. Karakteristik sosial ekonomi culture itu beda-beda. Nah, mungkin bisa dianalisis. Akhirnya kan semua penelitian itu kan spesifik location. Ya, beda pada lokusnya. Artinya di situ kan ada banyak faktor dari sosial ekonomi, kondisi, dan tidak semua harus distatistikkan, harus dijadikan. Sudah jadi itu presentasinya. Aduh, Tinggal kalau data sekunder sih aman aja, yang primernya itu loh, yang saya itu aksi apa primer itu? itu mendapatkan data sosek. Oh, harus FGD lagi. Pendapatan masyarakat. Iya. Apa yang dimanfaatkan di hutan tekanannya itu loh. Berarti harus FGD survei ke ini. Tadi aku ngecek. Lokasinya di mana, Aku Pak? tadi ngecek di BPS nggak lengkap data. Coba lo BPS ada desa A pendapatan rata-rata sekian. Ya contohnya kami di grup Cahu pemetaran sosial punya Daro nggak sesuai sama BPS. Aku foto data jumlah penduduknya nggak sesuai. Yang tahun Itu profil desa kira-kira lengkap nggak ya? profil desa kalau di desanya lengkap. Lengkap baik sampai ke jumlah pendapatan rata-rata itu hasil pertanian berapa? Kalau kita FGD di desa lengkap. Itu waktu ya itu. Iya. Maksudnya kalau BPS ada itu ada. Baik, Bapak Ibu, jadi mungkin kuliah berikutnya kita bisa online lagi karena saya minggu depan itu kayaknya di luar kota. Ya, Siap, jadi siap. kita online dan mungkin kita bisa lihat kasus-kasus ya. Iya. Jadi inti dari ini ya Bapak Ibu, tidak semua harus distatistikkan. Oh ya. Artinya apa? Penelitian itu kan ada dua, kuantitatif, Kualitatif. Kalau kualitatif harus di kuantitatifkan, akhirnya yang populer skala Likert. Iya. Padahal kan tidak harus distatistikkan. Anda bisa lakukan pengujian atau analisis secara kualitatif. Lingkungan itu banyak yang kualitatif. Makanya saya diinikan oleh pembimbing saya menggunakan dua metode. Metode yang memang variabel yang memang bisa dikuantitatifkan atau memang aslinya kuantitatif, saya analisis dengan menggunakan metode kuantitatif. Akhirnya bisa statistik main gitu kan. Tapi untuk variabel yang ternyata kalau dikuantitatifkan itu malah kehilangan makna, ngapain gitu? Tetap aja lakukan uji atau analisis secara kualitatif. Makanya kalau lingkungan saya menganjurkan dua, kecuali Anda biofisik ya. Kalau biofisik itu hasilnya kan pasti berupa angka. Ya. Tapi kalau yang Anda teliti adalah fenomena di masyarakat, itu pasti kuantitatif dan kualitatif. Ya. Kalau Anda memaksa sesuatu yang kualitatif menjadi kuantitatif, jangan-jangan dia kehilangan makna. Kehilangan makna karena apa? Karena Anda gagal mengukur variabel itu. Cara mengukur sesuatu yang kualitatif biasanya pakai kuesioner, wawancara dan lain-lain.
jangan-jangan kuesionernya bias, wawancaranya bias. Makanya biasanya ya akhirnya wah ini harus dilakukan fokus group discussion FGD. Supaya apa? Itu untuk dalam rangka menghilangkan bias. Ya, akhirnya metodenya wawancara iya, fokus group discussion iya, kuesioner iya. Itu gunanya apa? Ya untuk memastikan bahwa variabel yang Anda ukur itu Anda mendapat info yang benar gitu. Tapi jangan selalu diupayakan menjadi analisis statistik ya. Gunakan juga analisis kualitatif. Ya, jangan semuanya kuantitatif. Kalau kuantitatif ujungnya statistik, ternyata datanya salah. Apalagi gitu. Datanya salah, modelnya salah. Ulang lagi, Pak. Ya kalau ulang lagi jangan-jangan nggak lurus-lurus gitu. Iya, makanya dari sekian banyak variabel tadi, Anda harus berpikir ini mesurnya, mengukurnya secara kualitatif atau kuantitatif. Ya itu dari sisi pengukuran ya. Kalau udah tahu, wah ini bagusnya kuantitatif, wah ini kualitatif aja. Makanya Anda juga harus belajar metode penelitian kualitatif ya dengan baik. Karena ilmu lingkungan itu tidak semuanya harus dianalisis kuantitatif. Karena yang paling simpel itu yaitu biofisik. Biofisik Anda amati pasti hasilnya kuantitatif. Tapi kalau sosial atau ekonomi humaniora datanya itu kualitatif. Nah, karena Anda gandrung dengan statistik yang kualitatif dikuantitatifkan, akhirnya skala Likert terus bosan saya lihat itu skala Likert. Kayaknya banyak yang di ini apa ya, harusnya yang memang itu sumber datanya akurat, terupdate maksudnya dengan yang tokoh masyarakatnya memang ini kan Pak. Ya, Hanya hilang ini historinya. makanya itu kan tergantung dari sumber tadi saya bilang, sumber datanya. Jadi di situ respondennya benar ya. Nah, kalau respondennya benar tapi dia nggak ngomong, ya akhirnya kan nggak terungkap juga yang mau Anda cari tuh. Makanya di situ akhirnya bias. Karena bias itu ya akhirnya membuat orang paling simpel buat aja dari kuantitatif. Ya penelitian paling rendah kuantitatif, ujungnya statistik. Akhirnya nolak hipotesis gampang. Ini ada sini bisa alur gitu kan. Apakah kita lanjut yang ekonomi Pak di mana Pak? Break dulu Pak. Iya. Yang berapa? Ini jam berapa? Kita kan jam 11 Pak. Kalau Bapak mau Kopi dulu, Pak. kopi dulu Pak. Kopi dulu Pak. Selesai.
Video kemarin. Kita mau ke kantor. Dia itu belum ke kantor. Tapi dia nggak berani ngomong-ngomong. BPS tadi apa kalau kita Indonesia nggak dipercaya Sebenarnya juga kita tidak percaya, cuma karena ada